Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhir-akhir ini begitu marak perkembangan terapi ruqyah di tengah-tengah masyarakat. Dan ini adalah sebuah fenomena yang baik. Kita syukuri perkembangan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sekaligus menunjukkan perkembangan dakwah Islam. Kita yakini bahwa ketika ruqyah syariah ini berkembang, maka kesyirikan secara otomatis akan berkurang. Dan ini yang penting untuk diingat oleh para terapis ruqyah, praktisi ruqyah, bahwa kita melakukan praktik ruqyah itu dan membantu saudara-saudara kita dengan tujuan yang agung, yaitu menjauhkan umat ini dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dakwah tauhid. Ini adalah dakwah yang sangat penting untuk kita lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orangnya yang lebih baik daripada mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan secara umum para nabi dan rasul adalah agar manusia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi daripada tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul yang tugasnya adalah an i'budullah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan mereka menjauhi yang namanya taghut. Apa itu taghut? Kullu ma'ubida min dunillah, apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang terapis, dia adalah seorang dai. Bagaimana seorang terapis itu bisa mengarahkan orang-orang yang di ruqyah, pasien-pasiennya di ruqyah, untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Dan ini adalah tugas penting buat para terapis ruqyah. Jangan dilupakan, ini adalah tugas dakwah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi tugas dakwah ini kepada kita semua. Ada yang jago di mimbar, ada yang bisa menulis, ada yang bisa mendakwai secara langsung. Maka terapis ruqyah harus memiliki semangat itu, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bagaimana efektifnya mendakwahi orang dengan ruqyah ini agar mereka meninggalkan kesyirikan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, apalagi kita di negeri kita di Indonesia ini adalah negeri yang sedikit banyaknya kesyirikan itu cukup merajalela, baik dipengaruhi karena keyakinan-keyakinan yang dibangun di atas dzon dan prasangka atau warisan nenek moyang yang ketika ditimbang dengan nilai-nilai tauhid sangat bertentangan. Ada berapa keyakinan-keyakinan yang perlu diperbaiki di tengah-tengah masyarakat kita. Maka ketika kita mampu tampil sebagai seorang terapis ruqyah dan membebaskan mereka daripada kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mengambil peran yang besar ini. Jangan dilupakan bahwa seorang terapis adalah seorang dai. Maka dari itu seorang terapis ruqyah harus memahami tauhid yang benar.
harus memiliki akidah yang sahihah. Karena setan begitu pintar. Coba kita melihat dalam sejarah, ya, dalam sejarah ketika disebutkan bahwa satu orang yang kesurupan kemudian mau mengatakan saja kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya saya keluar dari tubuh ini karena takut kepada engkau, maka Syekhul Islam ya mengatakan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika takut kepada kita berarti ya kalau itu sampai masuk ke dalam hati kita, itu bisa menimbulkan ujub, bisa menimbulkan penyakit-penyakit hati yang akan mengurangi nilai-nilai tauhid itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid, dan kita para terapis ruqyah punya peran yang penting. Kita berada dalam satu gerbang, ya, dalam satu sagrah, satu gerbang. Bagaimana kita melindungi umat ini, membimbing umat ini meninggalkan kesyirikan. Apalagi kesyirikan-kesyirikan yang masuk dalam dunia pengobatan itu begitu banyak. Dan ini menjadi peran penting buat kita bersama. Maka sekali lagi bahwa seorang terapis ruqyah syar'iyah harus memiliki akidah yang benar, akidah yang sahihah dalam memahami perkara-perkara yang gaib, dalam memahami hal yang terkait dengan kesyirikan, agar terapis ruqyah ini tidak terjatuh dalam kesyirikan. Ya, ini penting. Ya, dari pengalaman kami, ya, subhanallah, kita temukan ya satu keluarga yang tadinya terjatuh dalam kesyirikan, memiliki keyakinan-keyakinan yang berbau kesyirikan. Setelah kita dakwai, kita sadarkan, ya kita berikan pencerahan tentang tauhid ini, mereka bisa menerima dengan baik dan berhijrah. Akhirnya ikut kajian, ikut taklim, ya ikut akidah yang benar, tauhid yang benar, dan mereka tinggalkan ya keyakinan-keyakinan yang lama, bahkan praktik-praktik peribadatan yang lama yang mengandung unsur kesyirikan-kesyirikan. Teman-teman sekalian, para terapis ruqyah syariah, ini menjadi poin penting bahwa seorang terapis adalah seorang dai, maka dia harus mendakwahkan ya dakwah tauhid ini, akidah yang benar, ya, dan yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an takuna laka khumrun na'am. Ya, demi Allah, satu orang yang mendapatkan petunjuk karena karuniamu, karena ilmu yang kau ajarkan, ya, lewat apa yang kau tunjukkan kepada mereka dari kebenaran itu, lebih baik daripada unta merah. Niatkan ini, insya Allah ya, apa yang kita lakukan menjadi berkah dalam kehidupan kita, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang terapis adalah seorang dai yang mengajak manusia kepada tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.